Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mencapai tahap akhir membahas prosedur serta persyaratan kesehatan untuk pelaksanaan umroh bagi jemaah Indonesia. Sedangkan perkiraan biaya umroh terbaru mencapai 26 juta rupiah. Biaya perkiraan umroh terbaru sebesar 26 juta rupiah disampaikan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Angka tersebut merujuk pada harga referensi kedua saat uji coba umroh pada November 2020 lalu. Namun penyesuaian biaya umroh berlaku bila masih ada kewajiban karantina COVID-19 5 hari sebelum keberangkatan dan saat pulang dari Arab Saudi. Biaya umroh ditetapkan sekitar 26 juta rupiah. Bagaimana besaran itu didapatkan? Apakah sudah termasuk biaya karantina dan lain-lain? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami Ketua AMPURI Firman Muhammad Nur. Assalamualaikum, selamat sore Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Firman, terkait besaran biaya umroh sebesar 26 juta rupiah, ini sudah termasuk apa saja? Apakah sudah termasuk biaya karantina ataupun jika ada prosedur tambahan lainnya yang ditetapkan? Harga referensi untuk perjalanan umroh ini ditetapkan oleh Kementerian Agama. 26 juta adalah harga referensi yang ditetapkan oleh Kemenak ketika masa uji coba di bulan November, masa uji coba umroh di masa di bulan November yang lalu. Ini merujuk pada ketentuan itu. Sedangkan rencana akan dibuka dalam waktu dekat ini, maka kami masih menunggu kepastian prosedur terakhir akan dilakukan dalam perjalanan umroh ini. 26 juta ini sudah termasuk diantaranya harga kenaikan biaya akibat pajak di Saudi Arabia, dan belum termasuk kewajiban karantina di tanah air. Jadi bagaimana kita ketahui, Saudi Arabia saat ini hanya vaksinasi sudah lengkap, PCR negatif. Jamaah yang tinggal di tanah suci dipersilahkan langsung menuju Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh di Mekah atau ziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan sampai saat ini tuan yaitu bagi warga negara yang pulang dari luar negeri ada kewajiban karantina 5 hari. Kita berharap pemerintah bisa meninjau ulang untuk kebijakan karantina setelah pulang dari tanah air. Karena Mbak Stefani, jamaah umroh itu ketika berangkat itu di bawah monitoring ketat sekali oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Kemudian pada saat di tanah suci mereka secara ketat juga oleh Kementerian Haji Saudi dan juga Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Dan ketika mau pulang mereka dilakukan PCR kembali. Dan kegiatan mereka selama keberangkatan di tanah air dan selama perjalanan di tanah suci di bawah monitoring ketat melalui aplikasi I'tamarna dan Tawakkalna, sehingga insya Allah monitoring ketat ini menjadi bagian daripada memastikan keselamatan jamaah dari COVID-19. Baik. Dan kita berharap dengan monitoring ketat ini pemerintah punya pertimbangan khusus bagi jamaah yang pulang umroh nanti bisa dikecualikan untuk karantina di hotel, namun bisa karantina mandiri di rumah masing-masing, sehingga tidak timbul biaya yang berlebihan. Baik, artinya biaya 26 juta rupiah ini masih ada kemungkinan bertambah jika ada kewajiban karantina 5 hari di Arab Saudi. Ya, itu juga jika ada kewajiban karantina di Saudi, 5 hari apalagi, dan jika juga ada kewajiban karantina pulang dari tanah suci saat kita. Baik, belum termasuk biaya karantina pada saat pulang ke Indonesia juga artinya. Kalau untuk biaya PCR yang tadi Anda sempat sebutkan, apakah sudah termasuk, Pak? Ya, selama ini biaya itu sudah termasuk dengan 26 juta itu. Sudah cukup memenuhi standar pelayanan minimal. Jadi dalam kebijakan harga perjalanan ibadah umroh kami istilahkan adalah harga referensi. Agar
pengaruh oleh biaya murah yang di luar hitungan logik. Karena Kementerian Agama menerapkan standar pelayanan minimal bagi jamaah agar kenyamanan dalam perjalanan ibadah mereka dan kepastian pelayanan mereka juga baik. Baik, untuk biaya PCR sudah termasuk, artinya yang belum termasuk memang hanya biaya karantina saja. Kalau untuk syarat vaksinasi, Pak Firman, apakah sudah ada informasi terbaru vaksin apa saja yang akan diterima oleh Arab Saudi? Saudi Arabia baru menerima secara langsung memberi konfirmasi hanya 4 jenis vaksinasi yang diterima diakui oleh pemerintah Saudi Arabia, yaitu Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Namun bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi dari jenis Sinovac atau Sinovac, ini diberlakukan kewajiban booster. Nah, untuk itu kami berharap, dan ini komunikasi kami dengan Kementerian Kesehatan, kami lakukan komunikasi jika memang booster itu menjadi final kewajiban, karena sampai saat ini kan ada pembicaraan teknis yang belum selesai dengan Kementerian kita berharap jika usulan untuk vaksin Sinovac tidak perlu booster, ini juga berita yang sangat menggembirakan. Untuk booster tentu kami telah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Baik. Penuhi. Baik. Dan kami sebagai asosiasi berharap diikutsertakan dalam pendistribusian vaksin. Baik, Pak Firman, kalau terkait tanggal keberangkatan pasti, apakah sudah ada informasi sejauh ini kapan jamaah umroh Indonesia bisa mulai diberangkatkan? Namun kami meyakini apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu kemarin melalui press release beliau juga bertanda sangat positif bahwa pembukaan itu tidak akan jauh. Terkait potensi penambahan biaya, artinya apakah untuk jamaah yang sudah membayar sebelumnya akan diminta penambahan biaya ini, Pak, sebelum diberangkatkan? Ya, kami mengistilahkan bukan penambahan biaya, Mbak Stefani, namun penyesuaian akibat protokol yang dibebankan, yang diperlakukan oleh pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia. Baik. Jadi jika timbul kebijakan protokol-protokol yang menimbulkan biaya, tentu akan ada penyesuaian dari harga yang telah disepakati di awal sebelum keberangkatan. Baik, tentunya kami akan tunggu bersama kepastian keberangkatan jemaah umroh Indonesia menjadi kabar baik tentunya bagi kita semua. Terima kasih Pak Firman M. Nur, Ketua Ampuri, sudah bergabung bersama kami di AINews Sore.